Halo, halo semuanya. Nama gue Hatta. Gue dari angkatan IE 23. Jadi di video kali ini gue pengen bahas mengenai UTS statistika lanjutan di tahun gue ya, di tahun 2024-2025. Jadi ya sedikit brief mengenai materi kalian di UTS ini akan bahas tentang inferential statistik ya. Jadi basically inferential statistik itu adalah metode uji. Gimana kalian nih pengen uji nih dari data sampling yang kalian pakai, apakah hasilnya ini bisa merepresentasikan seluruh populasi. Dimana di UTS kali ini metode ujinya tuh kan ada banyak banget ya. Ada yang dependent, ada yang independent, terus habis itu nanti ada kalian ketemu yang match pair, terus habis itu ya match pair ini biasanya yang buat dependent sampling, terus misalnya buat yang independent, nanti ini di materi satu aja ada yang proporsi, ada yang apa namanya diasumsikan standard deviation-nya equal, tidak ada gitu-gitu. Metodenya intinya banyak banget. Ada independence, uji independensi, banyak banget. Dan setiap tahun nih nggak semuanya keluar, gitu. Jadi iya, sebenarnya yang paling PR tuh di UTS kali ini kalian tuh buat nentuin metode mana yang harus kalian pakai kan. Jadi karena semakin banyaknya metode ini, gue saranin kalian latihannya jangan terlalu terpaku ke satu pun. Soalnya yang tadi lagi gue bilang, tiap tahun tuh nggak semuanya keluar. Jadi lebih baik kalian pelajarin semuanya, jaga-jaga yang di tahun ini sama tahun sekarang, apa yang di tahun kemarin sama tahun sekarang tuh yang keluar beda. Jadi ya mungkin gue langsung masuk aja ke pengerjaan soal untuk soal satu ya. Jadi yang kayak tadi gue bilang, yang cukup PR nih kan menentukan eh, metode mana yang harus dipakai kan. Jadi mungkin gue akan coba bikin kalian sedikit lebih paham gimana caranya menentukan metode apa sih yang harus dipakai gitu. Apa kayak hint-hint yang bisa diambil. Jadi untuk soal satu, ini kita langsung masuk aja. Kita ini kan dapat info ya. Kalau misalnya ada seorang kepala daerah dengan program melaksanakan program tambahan di 34 daerah. Nah, 34 daerah ini menandakan jumlah sampel yang diambil. Terus habis itu dia ini pengen lihat apakah dari programnya, apakah ketika program ini sudah dilaksanakan, dampaknya ini apakah positif atau negatif gitu. Di mana klaim dia ini dapat diukur dengan menggunakan yang namanya IKPS. IKPS ini, Indeks Khusus Penanganan Stunting. Nah, klaim kepala daerah ini bilang bahwa program tambahan dia ini telah berhasil meningkatkan IKPS. Berarti artinya dia percaya setelah adanya program ini, maka IKPS di daerah dia semakin tinggi gitu kan. Karena ini di infonya sebelumnya, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik program penanganan stuntingnya. Jadi dia percaya setelah eh, mena- apa setelah melakukan program, maka IKPS-nya akan lebih tinggi. Terus kita juga dapat info nilai perbedaan rata-rata debar, terus nilai IKPS dan varians untuk dari sampel masing-masing sebesar 1,93 dan 1,65. Oke, jadi buat di soal satu kali ini, kalian berarti karena apa namanya, di sini kan ya sebenarnya udah cukup mudah ya karena udah ada debarnya. Jadi kalian nih bisa menggunakan metode mean of the difference, match pairs atau dependent sampling. Soalnya tahu dari mana? Soalnya balik lagi di soal ini kan udah diinfoin ada debarnya. Di mana debar ini adalah perbedaan rata-rata dan karena kita bisa lihat di soal ini dia kan pengen lihat hasil IKPS sebelum perbandingan hasil IKPS sebelum dan setelah adanya program kan. Nah, ini tuh sifat sifat ujinya tuh sifatnya dependent. Jadi perbedaan dependent sama independent sampling itu apa? Kalau misalnya independent sampling itu tuh kalian kayak ambil sampel dari individu-individu yang berbeda gitu.
Jadi kita membuat perbandingannya antar individu yang berbeda. Misalnya, dulu dosen gue pernah jelasin, misalnya ada 3 orang, ini gue nama random aja, misalnya Sukowi, Bowo, dan Gilbran gitu. Nah, jadi kalau misalnya independent sampling, kalian nih ceritanya kayak ambil darah dari Sukowi, ambil darah dari Bowo, ambil darah dari Gilbran, terus dibandingin gitu. Sedangkan ya itu kan berarti artinya sifat darah apa pengambilan darahnya ini kan independen kan dari Sukowi sendiri, dari Gilbran sendiri, dari Bowo sendiri. Terus kita bandingin ketiga-tiganya. Itu independent sampling. Kalau misalnya dependent sampling tuh biasanya sifatnya before and after study. Jadi kita membuat perbandingannya di satu individu yang sama. Misalnya Sukowi nih, kita pengen lihat apakah ya misalnya apakah vaksinasi mempengaruhi gula darah si Sukowi misalnya gitu. Jadi kita lihat nih darahnya si Sukowi sebelum divaksin dan darahnya Sukowi setelah divaksin. Nah, terus kita buat perbandingan before and after-nya. Nah, itu sifatnya dependent gitu, dari satu individu. Jadi karena ini before and after study, kita bisa menentukan bahwa ini sifatnya dependent sampling dan kita bisa menggunakan match pairs or apa mean of the difference. Karena kita pengen lihat apakah perbedaan rata-rata before and after itu ada perubahan. Oke, jadi buat yang A ini kan kita langsung disuruh tentukan hipotesis yang sesuai kan. Nah, cara menentukan hipotesisnya gimana sih? H0 dan HA-nya. Jadi harus kalian tahu bahwa D bar ini atau ya D ini berarti menunjukkan rata-rata apa namanya perbedaan rata-rata populasi. Ini tuh maksudnya before dikurang after, di mana klaimnya di sini adalah berhasil meningkatkan IKPS kan. Berarti artinya IKPS after akan lebih besar daripada IKPS before. Ini di mana artinya before dikurang after itu akan lebih kecil daripada nol. Karena apa namanya? A nominal before kan pasti lebih kecil daripada after kan. Kalau misalnya afternya lebih besar. Jadi bisa dilihat bahwa ini sama aja kayak D lebih kecil daripada nol. Karena D itu kan before kurang after, ya kan? Kalau misalnya before kurang after lebih kecil daripada nol, maka D lebih kecil daripada nol. Nah, ini artinya uji yang kalian gunakan itu tuh bersifatnya left tail test. Di mana ya apa namanya? Karena klaimnya di sini bilang berhasil meningkatkan, berarti artinya dia lebih kecil daripada nol kan. Nah, ini tuh kita lihatnya dari HA-nya gitu. Jadi biasanya kalau klaim tuh kita gunakan informasinya untuk HA ya. Tapi gua nggak tahu ya, gue jarang ketemu sebenarnya. Tapi terkadang, ya mungkin terkadang ketemu di statek sih. Terkadang klaim tuh bisa juga dilihat dari H0-nya atau null hypothesisnya. Tapi biasanya kalau misalnya dari null hypothesis, dia itu apa kalimatnya kayak kalau misalnya null hypothesis kan, misalnya di sini lihat ada sama dengan ya kan. Nah itu tuh biasanya kayak bahasanya, misalnya di sini programnya setidaknya meningkatkan IKPS 5,5 gitu misalnya. Contohnya begitu. Jadi karena ada sifat equal ini dilihatnya dari H0. Tapi karena di sini bahasanya telah berhasil meningkatkan, jadi maksudnya adalah pasti lebih besar. Itu tuh ya pasti lebih besar ya. Nggak ada yang sifatnya sama dengan. Itu tuh kita lihatnya dari HA gitu klaimnya. Nah jadi ya udah kita konstruk hipotesisnya. Kita apa namanya untuk H0-nya berarti perbedaan rata-rata lebih besar atau sama dengan nol dan perbedaan rata-rata HA-nya perbedaan rata-rata lebih kecil daripada nol. Nah, terus kita lihat nih statistik uji yang digunakan dalam uji hipotesis ini. Jadi untuk mean of the difference, test statnya tuh D bar dikurang D0 dibagi standard deviation dibagi ini jumlah sampel ya, jumlah sampel. Di mana D bar nih
Kan kita udah ketahui dari soal tuh 1,93. Terus D0 ini apa? D0 ini namanya hypothesized value ya. Jadi misalnya kalau misalnya di soalnya bilang telah berhasil meningkatkan IKPS sebesar 1,5. Nah, D0 ini adalah 1,5-nya. Jadi D barnya kita kurangin sama 1,5 kalau misalnya di soal diberitahu. Tapi karena di sini nggak dikasih tahu, cuman klaimnya berhasil meningkatkan IKPS, berarti hypothesis value yang kita pakai itu sama dengan nol. Jadi D0-nya sama dengan nol. Berarti D bar nanti kita kurangi dengan nol. Terus di sini standard deviation apa namanya? Sampel. Tapi yang kita tahu kan variance, berarti harus kita ubah dulu ke standar deviasi. Berarti di sini standar deviasinya harus di akar dulu ya. Jadi variance akar eh ya variance di akar gitu. Jadi 1,5 akar. Akar 1,65. Dan N-nya tadi kita apa udah gua kasih tadi di awal itu 34 daerah. Berarti udah kita hitung aja 1,93 dikurang 6 dikurang 0 bagi SD bagi akar N gitu. Dan kita dapat T-stat 8,7. Nah, terus kemudian kita disuruh diminta nih, dengan tingkat signifikansi 5%, buktikan kebenaran dari pernyataan kepala daerah. Nah, berarti di sini kita apa namanya step berikutnya setelah hitung testat, karena kita pengen uji kita harus nentuin take rate-nya berapa kan, kayak rejection area-nya tuh di mana kan. Nah, karena di sini pakai T distribution, berarti take rate-nya ini kan sama dengan T degree of freedom sama alpha gitu. Nanti ini maksudnya apa? Nanti coba gue tunjukin di tabel T-nya biar kalian lebih kebayang. Jadi Betawi pokoknya intinya degree of freedom ini adalah N dikurang satu, jadi jumlah sampel dikurang satu. Berarti di sini N-nya adalah 34 dikurang satu atau 33. Terus alfanya karena tingkat signifikansinya 5%, berarti di sini 0,05 gitu. Nah, informasi-informasi ini kita pakai untuk melihat di distribution table. Jadi gimana cara baca T distribution table? Jadi di sebelah sini itu adalah degree of freedom kita, berarti yang N kurang satu ini. Dan di sini adalah tingkat signifikansinya gitu, atau alpha sama dengan 0,05-nya gitu. Nah, kita kan pengen lihat T critical untuk degree of freedom 33 sama alpha 0,05 kan. Berarti kita harus cari nih degree of freedom mana yang 33. Nah, di sini kan 33 berarti T critical kita berada di garis horizontal ini. Terus kita cocokin nih, yang atasnya alfakanya 0,05 kan, ini udah gue buletin. Berarti alfa 0,05 dan degree of freedom 33 tuh T criticalnya 2,035. Begitu. Nah, terus rejection rule-nya gimana? Tadi kan, apa namanya, kita bilang kalau uji kita left tail kan. Berarti kita akan reject H0 jika T-stat lebih kecil daripada T critical gitu. Atau kalau misalnya digambar, apa namanya rejection area-nya ada di sebelah kiri kurva ini. Jadi kalau misalnya testat ada di sini, ini artinya apa nominal testat ada di sini artinya reject H0. Kalau misalnya testat lebih kecil daripada critical. Nah, di sini kan tadi kita udah temuin testatnya 8,76 kan? Berarti testat lebih besar daripada T critical. 8,76 lebih besar daripada 2,035. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil pada apa kesimpulan yang kita ambil yaitu pada tingkat signifikansi 5% kita gagal untuk menolak H0 gitu, fail to reject H0 di mana tidak terbukti ada peningkatan IKPS. Kenapa tidak terbukti ada peningkatan IKPS? Soalnya kan kalau misalnya kita fail to reject H0 berarti apa namanya? HA-nya nggak kita ambil tapi berarti yang benar H0 kan. Artinya klaim si kepala daerah nih tidak terbukti gitu karena kita fail to reject H0 gitu. Oke, terus kemudian kita lanjut aja ke D. Di mana D ini kita diminta nih.
Dengan tingkat signifikansi 5%, lakukan pengujian hipotesis dua arah untuk membantu sang kepala daerah mengetahui apakah terdapat perubahan IKPS dengan ada program. Nah, di D ini sebenarnya kurang lebih buat eh, ya nominal-nominal yang dipakai sama ya, testatnya akan sama segala macam. Tapi ya bedanya adalah nanti di rejection area-nya dan di hipotesisnya gitu. Dimana di sini kan kalau misalnya sebelumnya kita one tail test atau lebih spesifiknya left tail test, kita pengen lihat apakah mean of the difference-nya ini lebih besar atau lebih kecil daripada nol kan. Nah, kalau misalnya two tail, kita nih pengen lihat apakah adanya program ini bikin ada apa? Bikin menghasilkan perubahan gitu ke mean of the difference ya, buffer kurang afternya gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat ada perubahan atau enggak, kita tuh pakai two tail test. Di mana hipotesisnya adalah eh, mean of the difference atau perbedaan rata-ratanya sama dengan nol untuk H0-nya dan untuk klaimnya ini D bar tidak sama dengan nol gitu. Berarti kalau misalnya tidak sama dengan nol ada perubahan, tapi kalau misalnya sama dengan nol tidak ada perubahan. Jadi before kurang after sama dengan nol atau before kurang after tidak sama dengan nol. Nah, di mana step berikutnya kita eh, ya biasanya kalau nggak ngitung testat kita gitu apa cari rejection rule terlebih dahulu kan. Nah, untuk rejection rule-nya karena tingkat signifikansinya 5% dan di sini kita diminta pakai p-value ya. Berarti kita akan reject H0 if p-value lebih kecil daripada 0,05 gitu. Dan ini ya, ya seperti yang kalian tahu, rejection rule ini kalau misalnya dari p-value berlaku untuk semua apa namanya semua uji ya, mau itu one tailed atau two tailed, pasti p-val lebih kecil daripada alpha gitu, lebih kecil daripada 0,05. Tapi ya kalau misalnya kalian mau ngegambarin apa namanya rejection area-nya, ya kurang lebih gini. Jadi kalau misalnya nanti ini kan em, misalnya testat kalian ada di sini, ketika kalian reject atau di area ini kalian reject. Gimana karena ini itu tail test? Kalau misalnya nanti kalian pakai tag critical, kalian tuh carinya T degree of freedom, terus ini alpha dibagi dua. Jadi kalau misalnya di sini kalian mencari tag criticalnya, di sini kan karena signifikansinya 0,05 berarti T ya tadi kan degree of freedom kita tahu 33, 0,05 bagi 2. Tapi karena di sini kasusnya p-value, berarti kita nggak perlu buat nyari tag critical lagi. Jadi udah reject analysis pack kecil, p-value lebih kecil dari 0,05. Terus kita tadi udah ketahuan, apa udah ketahui kan, test statnya 8,76. Berarti step berikutnya kita harus nyari p-value-nya. Jadi cara nyari p-value-nya gimana? Mungkin gue balik lagi ke apa namanya ke t-table-nya. Jadi untuk p-value kalian bisa lihat dari t-table ya. Caranya gimana? Jadi kalau untuk p-value, kalian nih step pertama lihat dari degree of freedom-nya dulu. Dimana kalau di sini kita kan degree of freedom-nya 33 kan. Berarti kita lihat ke sini. 33. Nah, p-value-nya itu akan ditemukan dari alpha di atas sini gitu. Jadi kalau misalnya let's say testat kita 2,733 misalnya. Berarti p-value kita sama dengan 0,01. Nah, di sini berarti kita harus cari nih eh, angka testat yang cocok dengan yang punya kita nih 8,76. Tapi kan kebetulan di sini nggak ada kan. Mentok tuh di 3,611 yaitu 0,001. Terus gimana dong? Nah, yang bisa kalian sadari adalah testat ini apa namanya? Iya, testat ini semakin apa namanya? Tingkat apa semakin alfanya kecil. Dari distribution ini akan apa semakin alfanya kecil, testatnya ini akan semakin besar gitu. Jadi kalau misalnya testat kita semakin besar menandakan p-value-nya akan semakin kecil. Nah, di sini kan eh, bisa dilihat mentoknya di 3,611 terus alfa 0,001 kan. Berarti karena testat kita 8,76 alias lebih besar daripada 3,611,
Artinya testat kita pasti akan lebih kecil daripada 0,001. Berarti dia tuh angkanya 0,00000 gitu. Nah, itu kenapa kemudian gue tulis ini 0,00. Karena tadi yang gue bilang, semakin besar testat, maka alfa akan semakin kecil gitu. Berarti kita bisa apa namanya? Bisa menyimpulkan nih, karena dia p-value-nya 0,0000, artinya p-value kita lebih kecil daripada 0,05. Yang di sini artinya reject H0. Dan kesimpulannya, pada tingkat signifikansi 5% terbukti terdapat perubahan dengan adanya IKPS karena H yang kita terima HA-nya, bukan H0. Terbukti ada perubahan. Begitu kurang lebih untuk soal nomor satu. Oke, jadi kita masuk aja ke soal nomor 2 ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini kita masuk ke materi Square Test. Memang kalau Square Test tuh ada tiga ya. Ada multinomial experiment, ada independency, sama test for normality. Nah, untuk kasus ini kita pakainya uji independency. Jadi tahu dari mana? Ya karena basically di soal udah diminta sih mendasari uji independency. Tapi ya basically uji independency itu kita pengen lihat apakah dari dua populasi kita nih pengen lihat apakah ya misalnya satu variabel nih mempengaruhi variabel lain gitu. Dimana untuk kalau misalnya clue di soal ini kan si peneliti LD ini ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan lapangan pekerjaan yang ditekuni. Berarti kita pengen lihat nih, apakah variabel pendidikan dapat mempengaruhi variabel pekerjaan. Nah, itu test for independency. Jadi untuk soal apa namanya, yang A, kita nih disuruh sebutin prasyarat yang mendasari uji independensi. Jadi sebenarnya eh, yang gue inget ya, dan ini gue udah cek PPT ASIS tuh sebenarnya nggak ada prasyarat yang pakem kecuali yang gue inget tuh dari dosen gue, dosen atau asdos, dia bilang bahwa ya untuk uji independensi ini kan kita pakai yang namanya contingency table. Nah, untuk contingency table kita nih harus jumlahnya untuk row sama column. Jadi row ini apa namanya? Yang sini ini berarti ada satu, dua, tiga row. Terus di sini column nih yang ini. Jadi ini ada satu, ada dua kolom. Ini jumlah row dan column nih harus lebih besar daripada satu gitu. Soalnya kenapa? So, nanti ketika kita ngitung derajat bebas, rumusnya tuh row dikurang satu dan column dikurang satu ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah satunya satu, maka derajat bebas kalian kan jadi nol kan. Nah itu prasyarat pertama, jumlah row dan kolom harus lebih besar daripada satu. Nah untuk dua dan tiga ini sebenarnya jujur gue ambil dari DeepSeek ya. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya DeepSeek itu jelasinnya ada banyak ya. Tapi yang gue ambil tuh variabelnya ini harus bersifat kategorikal dan sifat sampelnya ini bersifat independen gitu. Nah, gue saranin kalian nanti coba cari sendiri aja di DeepSeek. Tapi ya untuk prasyarat uji independensinya pasti itu jumlah dan row kolomnya lebih besar daripada satu. Karena kan mengaruhi derajat bebas kalian. Oke, berarti kita langsung masuk aja ke B. Nyatakan hipotesis yang menyatakan apakah pendidikan berasosiasi dengan jenis pekerjaan. Berarti ya basically tadi yang gue bilang, uji independensi ini kita pengen lihat apakah dua variabel berhubungan atau tidak kan. Di mana apakah ya misalnya tingkat pendidikan ini X, terus jenis pekerjaan ini Y, kita pengen lihat apakah X mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X. Apakah keduanya bersifat dependen. Nah, itu kenapa kemudian uji independensi kita, hipotesis kita tulis sebagai H0-nya itu pendidikan dan jenis pekerjaan bersifat independen. Berarti pendidikan H0-nya ini kita tulis bahwa pendidikan dan jenis pekerjaan ini tidak saling mempengaruhi atau bersifat independen, sedangkan HA-nya ini pendidikan dan jenis pekerjaan bersifat dependen. Jadi ya buat H0-nya kita apa namanya eh hipotesis kita tuh wait berarti klaim kita di sini adalah eh, ap- akan selalu variabel X dan variabel Y ini saling mempengaruhi itu bersifat dependen untuk klaim kita atau HA kita gitu.
Sedangkan berarti H0 kita atau status quo-nya adalah X dan Y ini tidak saling mempengaruhi gitu atau independen. Nah, terus kemudian di C ini kita disuruh apa namanya tentuin nilai chi-square kritis pada alfa sama dengan 5% dan tunjukkan dengan gambar kurva. Oke, jadi buat X crit, sebenarnya basically nanti cara baca tabelnya agak mirip kayak tes stat tadi. Apa buat T distribution nih. Jadi dia tuh buat X critical dapat ditemuinya dari X critical alpha, degree of freedom. Di mana sih kan kasus ini alfanya sama dengan 0,05 dan apa namanya? Karena ini uji chi-square ya. Uji chi-square itu akan hampir selalu sifatnya ini right tailed. Itu akan selalu sifatnya right tailed. Akan selalu hampir. Soalnya kenapa? Soalnya bentuk apa namanya? Bentuk kurvanya tuh ya kayak begini. Jadi kalau misalnya normal distribution kan dia bell curve rata gitu. Sedangkan kalau misalnya chi-square nih dia kayak condong ke kiri gitu terus ke bawah. Di mana rejection area-nya akan selalu berada di sebelah kanan. Kenapa jarang left tail ataupun two tail? Soalnya kalau left tail sama two tail tuh bisa, tapi biasanya hasilnya tidak akurat. Jadi chi-square test akan selalu hampir akan hampir selalu right tail test. Nah itu kenapa kemudian alfanya nggak kita bagi dua ya, karena sifatnya kan bukan two tail, one tail. Dan ya untuk degree of freedom-nya kita hitungnya nih, yang tadi kayak gue bilang di awal, rumusnya ini jumlah row kurang satu dikali jumlah kolom kurang satu. Di mana untuk row-nya, row ini kan yang di sebelah kiri nih, yang lulus buat apa namanya, buat nggambarin tingkat pendidikan. Berarti row-nya ada satu, dua, tiga kan. Terus kolomnya di sini ada pertanian dan non pertanian, ada satu dan dua. Berarti rumusnya untuk menghitung degree of freedom-nya 3 dikurang satu dikali 2 dikurang satu sama dengan 2. Nah, terus kemudian ya udah kita cari chi-square critical-nya, caranya gimana? Oke, kita masuk ke chi-square distribution table ya. Di sini kan diketahui degree of freedom-nya tadi kita udah ketemu kan sama dengan 2 dan tingkat signifikansinya 0,05. Nah, ini bacanya sama kayak T distribution tadi, berarti kita lihat dulu nih dari degree of freedom-nya kita kan 2 ya. Berarti kita lihat ke kanan. Mana sih yang alfanya 0,05? Nah, 0,05 itu sama dengan 5,99. Yang ini. Berarti X critical kita akan sama dengan 5,99. Ya, atau 5,91 lah. Maka rejection rule kita tuh karena ini selalu sifatnya right tail, berarti kita akan reject H0 jika chi-square start nanti lebih besar daripada 5,991. Gitu. Atau ya kalau misalnya chi-square startnya ada di area sini. Begitu. Terus kita langsung masuk ke langsung masuk ke D ini ya. Di mana D ini kita disuruh ngitung chi-square hitung gitu, dan tentukan p-value pada hasil perhitungan saudara. Jadi eh jadi gimana cara buat rumus apa buat ngitung chi-square hitung atau chi-square statnya itu tuh pakai rumus ini. Sigma OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ gitu. Di mana OIJ itu maksudnya apa? EIJ itu maksudnya apa? OIJ itu observe frequency in row E of column J. Jadi maksudnya kayak observe frequency itu ini kan row E column J. Ini berarti observe frequency misalnya di row satu column satu satu satu. Berarti observe frequency-nya ini. Terus kalau misalnya observe frequency row satu column 2 itu tuh observe frequency-nya ini. Sedangkan expected frequency itu apa? Expected frequency itu bisa kita hitung dengan pakai rumus ini. Total row E dikali total row J dibagi sampel size-nya gitu. Misalnya gimana? Misalnya kita pengen lihat expected frequency untuk row E, misalnya untuk row satu kolom satu. Ini kan rumusnya total apa namanya? Total E atau total row. Di sini kan berarti misalnya kalau untuk E11 itu kan
total row-nya ini. Ini kan row-nya satu, itu tuh 15 sih. Terus kita kalikan dengan total kolomnya, itu berarti kolomnya kan kolom satu 14. Nah, berarti expected frequency untuk row satu kolom satu itu sama dengan 15 kali 14 dibagi sampel size. Ini sampel size-nya kan diketahui 40 ya. Berarti 15 dikali 14 dibagi 40 itu 5,25. Dan ini seterusnya ya, sampai semua kolom dan row-nya terpenuhi. Jadi ini kalau misalnya yang satu 2 berarti kan total apa namanya? Total row-nya 15 tetap, total kolomnya di 26 kan. Karena dia kolom 2 kan. Berarti E12 itu 15 dikali 26 dibagi 40 sama dengan 9,75. Kalau misalnya apa namanya? Expected frequency untuk row 2 kolom satu berarti kan row 2 tuh yang lulus sarjana, yang ini kolom satu dia pertanian. Yang ini kan berarti kita kaliinnya lulus sarjana kan totalnya ada 16, terus pertanian totalnya ada 14, berarti 16 dikali 14 dibagi 40. Dan ini kita hitung terus sampai E32. Nah, ya udah buat uji apa buat chi-square statnya ini karena rumusnya sigma, berarti kita hitung untuk berapa nih? Ada 4, oh ada 8 ya. Ada 8 row and column. Berarti ya udah kita buat E11 berarti kan ini tadi hasil expected frekuensinya 5,25 dan observed frekuensinya, ini gue hapus aja biar agak jelas. Observed frekuensinya 6 kan? 6 tuh tadi observed frekuensinya ini kan. Berarti ada gini, kita 6 dikurang 5,25 kuadrat dibagi 5,25 gitu. Jadi observed frequency dikurang expected frequency dibagi expected frequency. Nah, same thing buat apa namanya? Buat sisanya. Berarti kalau misalnya EIJ, OIJ kurang EIJ bagi EIJ buat row satu kolom 2 yaitu lulus SMA dan non pertanian. Ini kan 1 2 ya. Berarti observed frekuensinya kan 9. Ini 9 dikurangin sama expected frekuensinya di E12 9,75 dibagi 9,75 dan seterusnya gitu. Berarti ini yang apa namanya? 21 berarti observed frekuensinya 4, yang O itu terus expected frekuensinya 5,6 berarti 4 dikurang 5,6 kuadrat dibagi 5,6 dan seterusnya. Di mana kita nanti bisa dapat chi-square statnya akan sama dengan 1,21. Oh ya, ini sedikit disclaimer dulu. Gua agak takut apa namanya perhitungan gua ada yang salah. Tapi ya ini udah gua cross check sih buat apa namanya. Udah ada peer checking. Tapi mungkin teman-teman bisa nanti cek aja nih apa namanya. Cek sendiri aja buat perhitungan gue. Tapi kalau faktor gue salah tapi. Tapi ada intinya perhitungan yang gue dapat chi-square statnya sama dengan 1,21. Nah terus di E kita diminta nih. Apakah keputusan dari hasil uji hipotesa berdasar informasi dari jawaban yang Anda nih apa 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 keputusannya gitu. Nah, di sini kan tadi kita udah buat rejection rule-nya. Kita harus reject H0 jika H square stat lebih besar daripada 5,991 kan. Nah, di sini diketahui K square statnya ini kan 1,221 berarti lebih kecil daripada 5,991 gitu. Nah, karena dia lebih kecil dari 5,91 ini gue ralat berarti berarti ini seharusnya karena sifat tesnya itu right tail, berarti artinya kita harus do not apa namanya? Do not reject H0 atau gagal apa sih? Gagal menolak H0 ini. Di mana kita diketahui pendidikan dan jenis pekerjaan ini bersifatnya independen. Nah, ini kalian harus kasih tambah apa? Tambahan keterangan di awal apa namanya pada tingkat signifikansi 5%. Tingkat signifikansi 5%. Ini cukup wajib ya karena kalian ini kalau misalnya statlan, kalian akan dinilai dari ya ada beberapa hal sih. Jadi dari sekedar nulis rumus, terus habis itu step apa namanya uji hipotesis kalian dari constructing hypothesis, rejection rule,
penghitungan statistik. Nah, itu harus lengkap. Dan terakhir dari interpretasi atau kesimpulan kalian. Nah, kemudian harus lengkap gitu pada tingkat signifikansi 5%. Pendidikan dan jenis apa? Jadi bahasanya pada tingkat signifikansi 5% terbukti bahwa pendidikan dan jenis pekerjaan bersifat independen gitu karena kita do not reject H0 atau fail to reject H0 gitu kurang lebih. Oke, begitu sih kurang lebih untuk soal nomor 2. Oke, kita langsung masuk aja ke soal nomor 3. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita masuk ke apa namanya materi mengenai statistical inference concerning variance ya. Berarti kita sekarang pengen membandingkan variance nih either dari satu populasi atau dua populasi, di mana nanti kita bakal ketemu F distribution. Nah, di sini kasusnya adalah kita karena apa namanya? Kita kan di sini pengen lihat dari dua obligasi, alpha bond dan omega bond nih mana yang resikonya lebih tinggi ya. Di mana untuk apa namanya? Buat menilai resiko sebuah reksadana itu tuh dilihat dari variansnya. Nah, ini artinya karena kita ngebandingin alpha bond dan omega bond, ini berarti dari dua populasi yang berbeda kan. Berarti kita gunakan metode inverse statistic for ratio of two variance. Eh, ya oke, gue langsung masuk aja ke yang A ya. Nah ini pengujian diminta buat uji, sorry. Oh ya, uji apa yang akan kita lakukan untuk membuktikan bahwa alpha bond memiliki tingkat resiko lebih tinggi dibandingkan omega bond. Berarti jawaban yang untuk A kita gunakan uji inferential statistic for ratio of two var. Di mana eh, untuk hipotesisnya, di sini kan klaimnya adalah siapa yang lebih tinggi nih? Alpha bond memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan omega bond. Ya kan? Alpha bond memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi daripada omega. Nah, untuk inferential statistic for ratio of two variance, kalian ini harus tentuin nih yang mana yang varian satu, yang mana yang varian dua gitu. Nah, eh, saran gue adalah untuk ini kan kita nanti pakai F distribution ya, F stat ya. Itu tuh kalau bisa kalian jangan kalau bisa ya, eh, wajib sih sebenarnya karena biar nggak ribet kalian tuh konstruk hipotesisnya kalau bisa jadi right tailed test gitu. Kenapa harus right tailed test? Soalnya biasanya untuk F distribution itu tuh dikasihnya harus apa namanya dikasih tabelnya tuh dari sebelah kanan gitu. Bukan dari sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat nanti F criticalnya untuk left tail, kalian tuh harus convert dulu gitu. Kalau nggak salah, cara convertnya misalnya nanti kan kita degree of freedomnya ini misalnya F alpha, DF1, DF2. Nah, ini tuh harus kita convert lagi jadi eh, F alpha 1 alpha, sorry. Oh, sorry. Tadi yang kayak gue bilang, kalian harus convert jadi F F alpha, F alpha, DF2 dibagi DF1. Nah, ini buat ngelihat F crit dari sebelah kiri atau left tail. Nah, ini kan ribet ya. Jadi kalian ketika penentuan apa namanya, yang mana variabel satu, yang mana variabel dua, kalian harus siasati. Ya, gue sangat saranin kalian siasati alpha apa yang varian satunya ini kalau bisa lebih besar daripada varian dua gitu. Jadi ya misalnya kalau ini kan alpha bond memiliki tingkat resiko lebih tinggi, berarti varian si alpha bond ini lebih besar daripada varian omega bond kan. Nah ini artinya karena apa namanya kita pengen bikin dia right tail, jadi kita taruh alpha bond ini jadi varian satu, omega bond ini jadi varian dua gitu. Nah ini kalau misalnya kebalik, misalnya omega bond lebih besar daripada alpha bond, berarti gue sangat saranin kalian ubah apa namanya? Kalian ubah penentuan apa? Yang mana satu yang mana dua ya. Berarti alpha bond jadi dua, omega bond jadi satu. Itu gue sangat saranin. Karena kalau misalnya nggak jadi right tail akan sedikit ribet dan mungkin possibility buat salahnya jadi lebih besar. Jadi ya udah
Berarti kan ini klaim kita adalah varian satu lebih besar daripada varian 2 kan. Nah, untuk materi ini kita tuh pengen lihat apakah rasio dari dua varian ini besar daripada satu atau sama dengan satu gitu. Jadi karena kita klaimnya varian satu lebih besar daripada varian 2, maka artinya kalau misalnya kita bagi varian satu dengan varian 2, berarti varian satu dibagi varian 2, itu kan akan lebih besar daripada satu kan. Ya misalnya varian satu 5, varian 2 satu misalnya. Berarti 5 per satu sama dengan 5 kan. Nah itu pasti lebih besar daripada satu gitu. Atau misalnya varian satu sama dengan 2, varian 2 sama dengan satu, berarti 2 per satu berarti pasti lebih besar daripada satu kan. Karena kita klaimnya varian satu lebih besar daripada varian 2, klaim kita apa? HA kita artinya varian satu dibagi varian 2 atau rasio varian satu terhadap varian 2 itu akan lebih besar daripada satu. Lebih besar daripada satu. Nah, ini adalah HA kita. Nah, itu berarti kita kontrak konstruk hipotesisnya karena HA kita lebih besar daripada satu, berarti H0 kita lebih kecil atau sama dengan satu. Itu right tail test. Nah, terus untuk B, kita lakukan pengujian hipotesis membuktikan bahwa alpha 1 memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berarti karena kita hipotesis tadi udah dibuat, nah kita sekarang tinggal ngitung F-stat gitu. Ngitung F-statnya gimana? Itu tuh rumusnya pakai sampel variance buat satu atau alpha bond dibagi sama sampel variance buat kategori 2 nih, atau populasi 2 gitu, yaitu omega bond. Jadi berarti F-statnya itu di sini kan diketahui variansnya ini varian sampelnya 1528 dan 1200 kan untuk ini alpha bond berarti satu ini omega bond ini dua. Berarti 1528,62 dibagi 1200 jadi 1,274. Nah, terus next stepnya kita nyari rejection rule-nya. Nah, untuk F grid nih cari F criticalnya nih pakai F alpha, DF1, DF2 di mana DF1 itu adalah jumlah sampel satu, yaitu alpha bond ini kan berarti ada satu 2 3 4 5 6 7 8, 7 doang kan, 7 sorry, ada 7, berarti N1 tuh sama dengan 7. Berarti untuk DF1-nya 7 dikurang satu sama dengan 6, DF2-nya juga sama ya, 7 kurang satu sama dengan 6. Berarti F grade kita tuh F 0,05, DF1-nya 6, DF2-nya 6. Nah, cara cari apa namanya F critical untuk F distribution gimana? Mungkin gue langsung masuk aja ke tabel distribusi F. Berarti di sini kan DF1-nya 6, DF2-nya 6, terus alpha 0,05 kan. Coba gue, ini. Berarti kita, step pertama kita harus lihat dari eh, yang atas ini nih. Jadi yang atas ini tuh ngegambarin ini nih DF1, kalau yang kiri ini ngegambarin DF2, dan alfanya ini dilihat dari sini. Jadi kita dilihat dari DF1 dulu, ini kan DF1-nya 6. Berarti F grid kita akan di garis vertikal ke bawah ini. Terus DF2-nya karena sama dengan 6, berarti dia ada di sebelah sini kan. Berarti dia berarti di garis horizontal ini. Berarti antara berarti dia harusnya ada di sekitaran sini. Nah, kita kan ketahui alfanya sama dengan 0,05 kan. Berarti di sini kan ada alfa 0,10, alfa 0,05, alfa 0,02. Berarti kita ambil yang ini karena alfa kita 0,05 kan. Tingkat signifikansi kita 0,05. Berarti karena di sekitaran sini dengan alfa 0,5 kan berarti 4,28. Berarti eh, apa namanya? F grade kita akan sama dengan 4,028. Terus rejection rule karena ini right tail test berarti F stat lebih besar apa reject null jika F stat lebih besar daripada 4,28 dan F stat kita tadi diketahui 1,274 berarti eh, F stat kita lebih kecil daripada 4,28 gitu. Di mana kesimpulannya fail to reject null. Nah, terus untuk C karena dimintain ke apa kesimpulan, berarti karena kita fail to reject H0, jadi tadi kan eh, H, HA-nya kan berarti klaim kita adalah alpha bond resikonya lebih besar daripada omega bond kan. Tapi di sini karena fail to reject H0, berarti HA-nya nggak kita ambil yang H0 nih gitu. Berarti kesimpulannya adalah pada tingkat signifikansi 5% tidak terbukti bahwa alpha bond lebih beresiko daripada omega bond.
karena yang kita ambil dari HA. Itu kurang lebih untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4 ini materi mengenai one way ANOVA gitu. Jadi nanti kita belajar mengenai one way ANOVA dan two way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini apa? One way ANOVA ini basically kita pengen apa? Kita membuat perbandingan antara tiga apa? Antara rata-rata populasi dari tiga populasi atau tiga variabel yang berbeda gitu. Dimana kalau misalnya di kasus ini kita pengen lihat kan apakah variabel bank, variabel manufaktur dan variabel retail nih memiliki rata-rata yang berbeda gitu. Nah, itu basically apa namanya? Yang pengen kita lihat dari one way ANOVA gitu. Apakah variabel bank, variabel manufaktur dan variabel retail nih populasi rata-ratanya berbeda. Itu basically one way ANOVA. Nah, di mana di sini untuk soal A, kita disuruh sebutin tiga asumsi utama dalam ANOVA ini agak sedikit hafalan ya. Tapi ya basically tiga asumsi utama ANOVA tuh populasinya tuh diasumsikan normally distributed ya, berarti dia bell curve segala macam, asymptotic. Terus kemudian population standard deviation-nya tidak diketahui tapi diasumsikan equal. Dan sampelnya ini diasumsikan diambil secara independen. Jadi ini independent testing. Nah, terus kita masuk ke B. Di sini kita diminta untuk bikin hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata waktu yang dihabiskan manajer eksekutif di tiga industri. Nah, di sini kan apa namanya klaimnya bilang tidak ada perbedaan rata-rata waktu yang dihabiskan manajer eksekutif di tiga industri. Nah, kalau misalnya kasus One Way Innova, berarti pernyataan ini tidak ada perbedaan itu dilihat dari H0 ya. Tidak ada perbedaan. Kalau misalnya ada perbedaan itu kita lihat dari HA-nya gitu. Jadi mana HA-nya itu bilang kalau misalnya tiga rata-rata berarti ada perbedaan, kalau H0 itu tidak ada perbedaan. Nah, konstruksi hipotesisnya eh, bentuknya begini ya, berarti untuk H0 itu karena kita bilang tidak ada perbedaan antara rata-rata apa namanya rata-rata populasi, berarti H0 kita tuh klaim kita tuh rata-rata populasi bank akan sama dengan rata-rata populasi manufaktur akan sama dengan rata-rata populasi retail gitu atau min mu bank sama dengan min mu manufaktur sama dengan min mu retail. Sedangkan HA kita gitu kita tulis sebagai at least sat minimal ada satu rata-rata populasi yang tidak equal gitu. Misalnya U bank tidak sama dengan min mu manufaktur. Nah, ini berarti HA kita, berarti kita akan tolak HA0 dan kita ambil HA-nya gitu. Di mana minimal ada satu rata-rata populasi yang tidak sama. Nah, terus kita diminta kan tentukan kaidah keputusan decision rule untuk menolak atau tidak menolak hipotesis. Nah, untuk one way ANOVA gitu, dan nanti buat two way ANOVA juga, gitu tuh pakai F distribution. Di mana untuk F distribution, eh untuk critical value di one way ANOVA nih, kita untuk DF1-nya rumusnya ini C dikurang satu atau degree of freedom-nya nanti sum square of treatment. Ya, nanti ada sum square of treatment sama sum square of error. Sedangkan kalau misalnya DF2-nya ini, kita ambil dari degree of freedom-nya si sum square of error gitu. Atau N total dikurangin sama kategorinya gitu. Gimana? Ya C itu kategori dan N-nya tuh total sampel di sini. Di sini kan berarti untuk kategorinya karena ada bank, manufaktur sama retail itu kan kategori berarti ada tiga kategori. Sedangkan N totalnya ini adalah total observasinya. Di sini kan berarti setiap kategori ini kan ada 5 sampel. Nah, kategorinya ada tiga. Berarti total observasi kita ada 15. Atau N totalnya kan sama dengan 15. Berarti degree of freedom kita karena C kurang satu dan NT kurang C. Berarti DF1-nya ini kategori 3
dikurang satu sama dengan 2. Terus degree of freedom 2-nya nih, N totalnya yaitu 15 akan dikurangin sama jumlah kategorinya gitu, 12. Berarti ya udah, karena ini tingkat signifikansinya, oh ini nggak dikasih tahu ya, tingkat signifikansi berapa. Gue asumsikan 5%, biasanya yang dipakai 5%, berarti buat F-grade-nya itu di F 0,05, 2,12. Eh, Cara carinya gimana ya sama kayak di soal sebelumnya tadi ya buat tabel distribusi F. Di sini kan berarti DF1-nya ini 2 kan. Berarti kita lihat dia ini pasti F-grade-nya akan ada di sini. Apa namanya? Garis vertikal ke bawah sini. Terus kita lihat DF2-nya ini kan 12. Berarti kita cari nih ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini kan berarti DF1 tadi 2. Terus DF2-nya tadi 12 ya. Berarti dia sekitaran sini. Sekarang sini, sini. Berarti kan adanya di eh, tabel ini ya. Antara tabel ini. Di mana tingkat signifikansi kita nih 0,05 gitu. 0,05. Berarti F critical kita akan sama dengan 3,89. Berarti karena apa namanya? Tadi kan gue bilang F distribution ini biasanya sangat disarankan right tailed ya. Untuk one way ANOVA ini dia emang tes right tailed ya. Jadi one way ANOVA, two way ANOVA itu dua-duanya right tailed. Berarti kita akan reject H0 ketika F stat ini lebih besar daripada F grid kita gitu atau 3,89. Oke, terus kita lanjut ke soal D. Di soal D kita diminta untuk menghitung sum square of treatment gitu. Jadi sum square of treatment itu apa? Itu tuh dia ngitung gap antara sampel mean. Jadi sampel mean ini adalah misalnya bank. Bank ini dia kan X bar-nya sama dengan 10,8. Nah, sampel mean itu adalah 10,8. Dan kita mau lihat gap antara sampel mean dan grand mean. Gitu. Grand mean itu apa? Grand mean itu kayak rata-rata dari seluruh observasi. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu adalah N dikali XI bar. Jadi maksudnya jumlah observasi buat apa namanya? Kayak misalnya jumlah observasi bank atau jumlah sampel bank dikali rata-rata bank ditambah nanti jumlah observasi manufaktur dikali rata-rata manufaktur dikali lagi ditambah lagi jumlah observasi retail dikali rata-rata retail gitu. Jadi ya itu kurang lebih buat cari grand mean-nya berarti kita kan hitung di sini karena bank observasinya 5 rata-rata 10,8 berarti 5 dikali 10,8 terus ditambah manufaktur karena sampelnya ada 5 berarti 5 dikali 7,6 dan buat retail tuh karena sampelnya 5 rata-rata 8,4 berarti 5 kali 0,84. Berarti ini terus kemudian di grand mean ini akan dibagi sama total observasi atau sample size. Ini kan 15 berarti yang tadi dibagi 15. Dan grand mean kita dapat 8,93. Nah, ini kan kita tadi pengen lihat gap antara sample mean dan grand mean kan. Nah, cara ngitung sum square of treatment itu tuh rumusnya NI ENI dalam kurung sample mean dikurang grand mean di pangkat 2. Jadi kalau misalnya N ini berarti apa maksudnya untuk setiap ini tuh sigma setiap kategori berarti bank kita itu manufaktur kita itu retail kita itu. Berarti untuk bank karena sampelnya ada 5 berarti ini depannya 5 karena sampelnya 5 ini depannya 5 terus kemudian sampel minnya kan 10,8 berarti ini 10,8 dikurang sama grand min 8,93. Nah, ini berarti sama untuk manufaktur. Dia kan sampel minnya 7,6, terus apa namanya? Jumlah sampelnya 5 dan grand minnya tetap 8,93. Ya, ini 8,93 konstan untuk semua kategori. Terus untuk retail dia kan sampel minnya 8,4 dan eh, N-nya 5. Jadi udah hasil sum square of treatment apa sum square of treatment itu tuh hasilnya 27,7335. Itu untuk yang D. Nah, terus untuk yang E kita disuruh ngitung sum square of error. Jadi
kalau misalnya tadi kita nyari total gap antara sample mean dan grand mean, nah kalau sum square of treatment nih sifatnya dia within treatment. Jadi kita pengen lihat total gap antara sample mean dan data individu gitu. Di mana rumusnya tuh NI atau sampel kategori I. Jadi berarti kayak kategori ini berarti sampelnya maksudnya buat N bank. Itu kan berarti sampelnya sama dengan 5. Dengan 5 kan. Terus N manufaktur sama dengan 5, N retail sama dengan 5. Terus SI kuadrat, ini nih varians buat masing-masing kategori. Berarti ya S bank. Kalau bank kan dia variansnya 0,96 kan. Kalau S manufaktur berarti 2,24. Berarti ya udah tinggal kita hitung aja pakai rumus ini untuk setiap kategori. Berarti untuk bank ini kan berarti 5 dikurang 1 dikali sama S bank ini kan 0,96. Terus buat manufaktur 5 dikurang 1 dikali S apa ini variansnya 2,24. Ini dikali 2,24. Terus ini variansnya juga 2,24. Berarti ini jadi kalau misalnya ditambahin semua jadi sum square of error-nya 21,76. Oke. Terus habis itu kita disuruh susun tabel ANOVA secara lengkap. Nah, tabel ANOVA tuh kalau one way ANOVA dia bentuknya begini. Jadi buat yang sini tuh nggambarin source of variation ada between groups sama within groups. Dimana kalau between groups itu digambarin dari sum square of treatment, sedangkan kalau within groups itu sum square of error. Dimana ya untuk sebelahnya ini nanti bakal nanti ada degree of freedom ya. Tadi kan degree of freedom kita udah hitung. Untuk sum square of treatment atau between groups itu kan di degree of freedom itu C dikurang satu atau jumlah kategori dikurang satu. Dan kalau untuk sum square of error itu N total dikurangin jumlah kategorinya. Nah, terus di sebelah kanannya lagi, ini tuh mean square ya. Jadi mean square ini nanti kita pakai buat uji apa namanya? Uji statistik atau F-stat. Di mana untuk MS treatment itu tuh rumusnya sum square of treatment dibagi degree of freedom-nya apa sum square of treatment dibagi degree of freedom-nya eh, ini degree of freedom-nya sum square of treatment C kurang satu. Terus kalau mean square error MSE itu tuh rumusnya sum square of error dibagi degree of freedom-nya error gitu. Jadi SSE dibagi nt kurang C. Berarti ya udah dari tadi kan kita udah ngitung sum square of treatment, sum square of error. Kita tinggal masukin aja ke ANOVA table gitu. Sum square of treatment-nya kan tadi 27,7335. Berarti di sini tuh SSTR-nya 27,7335. Terus SSE-nya tadi kan berapa nih? 21,76 kan? Berarti ini 21,76. Terus ya udah degree of freedom-nya tadi udah kita hitung. Ini kan berarti kalau C dikurang satu, ini kan berarti jumlah kategorinya ada 3 kan? Bank, manufaktur retail berarti 3 dikurang satu nih sorry, ini sama dengan 2 gitu. Sedangkan degree of freedom-nya NT kurang C, jumlah observasi dikurang jumlah kategori, jumlah observasi tadi kan 5. Sorry. Oh ya tadi untuk apa degree of freedom error-nya, itu kan apa tadi? Harusnya NT dikurang C kan. Gimana NT tadi total observasi kan ada 15, terus kategorinya ada 3 ya. Berarti di sini hasilnya 12 ya. Di mana? Ini berarti kita masukin ini 12, ini 2, ini misalnya 12. Terus N totalnya ini akan sama dengan NT dikurang satu ya, 15 kurang satu berarti sama dengan 14 ya. Atau ya ini 2 ditambah 12 aja, jadi ini pasti 14. Gitu. Nah, terus untuk cara ngitung mean square treatment sama mean square error-nya, tadi kan SSTR dibagi DF-nya berarti di sini adalah, bentar ini gue hapus sedikit lebih jelas. Jadi kan STR dibagi DFTR berarti 27,733 dibagi sama 2 gitu. Ini akan jadi MS treatment. Terus kalau buat MS error, ini nih SSE dibagi sama DFA. Jadi 21,76 dibagi 12 sama dengan 1,813. Dan ya sudah komplit sih untuk apa namanya ANOVA table kita.
Berikutnya kita disuruh minta apa namanya uji hipotesis apakah ada perbedaan waktu yang dihabiskan manajer eksekutif di depan komputer di tiga industri. Jelaskan berdasarkan hasil perhitungan yang Anda buat. Nah, eh ya berarti tadi kan hipotesis udah kita buat di awal ya. Juga. Hipotesis itu H0-nya nih min mu bank sama min mu manufaktur sama min mu retail. Terus HA-nya nih at least one population mean is not equal kan. Kita pengen tahu apakah apa namanya ada perbedaan waktu atau enggak gitu antara tiga sektor ini. Nah, terus yang tadi gue bilang, kan tadi rejection rule udah kita buat ya. Rejection rule reject H0, F stat lebih besar daripada 0,89 kan. Nah, berarti PR berikutnya yang terakhir tuh kita nyari F stat ya. Nah, F stat bisa carinya dari mana yang tadi gue bilang, kita pakai mean square ini gitu. Jadi mean square ini akan selalu dipakai untuk perhitungan F stat atau F statistik. Di mana untuk kasus one way ANOVA ini, F stat ini akan ditemukan dengan membagi MSTR ini tuh MSTR dibagi sama MSE-nya. Ya kita dapat hasil berarti kan ini 13,87 dibagi 1,813 berarti F statistik akan sama dengan 7,65. Nah, terus kesimpulannya apa? F stat kita kan 7,65, F kita tadi 3,89, berarti F stat 7,65 lebih besar daripada F critical gitu. 3,8 berarti reject H0. Artinya kalau misalnya reject H0 berarti mana tadi hipotesisnya? Ya, kalau misalnya kita reject H0, reject H0, berarti kita ambilnya HA-nya kan. Artinya pada tingkat signifikansi 5%, ini kan berarti at least one population mean is not equal. Dan di sini eh klaimnya apa tadi? Dia pengen tahu kan, ada perbedaan waktu apa enggak. Berarti kesimpulannya adalah pada tingkat signifikansi 5% terdapat perbedaan waktu. Karena H0 kan nggak kita ambil yang HA. Terdapat perbedaan waktu antar tiga industri. Nah, itu untuk soal nomor 4. Oke, kita masuk aja ke soal terakhir atau soal 5. Jadi soal 5 nih, ini tuh materi two-way ANOVA ya. Jadi bedanya apa sebenarnya? Secara esensi cukup mirip ya. Jadi kita mau, apa namanya, nanti uji hipotesisnya, kita mau ngelihat apakah satu faktor nih rata-ratanya berbeda antar populasi atau enggak. Tapi bedanya dengan one way ANOVA adalah, kalau two-way ANOVA nih dia kategorinya ada dua jenis ya. Kalau misalnya tadi kan cuman bank, manufaktur, dan retail, itu apa nih? Industri. Dan kalau ini kategorinya tuh ada dua. Yang pertama nih faktor A. Faktor A itu belanja bulanan. Sorry. Faktor A itu jumlah belanja bulanan untuk apa namanya? Dining out, keperluan rumah tangga, dan elektronik. Sedangkan faktor B-nya itu generasi. Nah, kalau tuh Innova, kategorinya ada dua. Di mana generasi itu ngebandingin ini baby boomers, Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Nah, untuk two-way ANOVA sebenarnya gue nggak tahu ya, mungkin secara relatif lebih mudah dibandingkan one way ANOVA karena biasanya kita udah disuruh tinggal ngelengkapin tabel aja yang udah ada jumlah apa namanya SS treatment buat B, SS treatment buat A, terus nanti ini ada interaction. Nah, interaction itu apa? Interaction tuh ngelihat apakah faktor A dan faktor B ini dia sifatnya independen atau dependent. Jadi kalau misalnya SSTR ini relatif besar dan apa nanti kan kita F static akan kita bagi dengan SS error kan, maka antara A dan B ini saling mempengaruhi itu. Interaction tuh intinya begitu. Dan interaction ini juga bedanya antara two-way ANOVA sama one-way ANOVA. Ya. Kalau one-way ANOVA tadi kan nggak ada interaction, kalau two-way ANOVA ini ada ya untuk melihat apakah faktor A dan faktor B atau kategori A dan kategori B ini saling mempengaruhi. Nah, untuk ya tabel-tabelnya sebenarnya cukup mirip dengan one way ANOVA ya. Jadi ini SSB, SSA, SSAB sama SSE. Terus untuk degree of freedom-nya kalau buat SSB faktor B ini itu berarti jumlah row dikurang satu. Berarti ini 4 kurang satu. Terus ini jumlah kalau buat SSA berarti jumlah kolom ini kan ada 3. 1, 2, 3.
berarti 3 dikurang satu. Terus untuk interaction tuh rumusnya row dikurang satu dikali kolom dikurang satu. Jadi eh, 4 dikurang satu dikali 3 dikurang satu. Dan untuk errornya ini rumus degree of freedom-nya jumlah row dikurang kolom dikali apa replication. W ini W replication ya namanya. Jadi W ini tuh maksudnya replication. Jadi kalau misalnya di kasus ini replication itu apa? Replication itu bisa dilihat untuk satu kategori itu kayak datanya diambil berapa kali sih. Nah ini kan untuk dining out dan baby boomers untuk satu populasi ini kan jadi ambil 3 kali kan. Berarti ini replicationnya ada 3. Terus ini dikurang satu. Untuk MS-nya juga sebenarnya secara esensi mirip kayak one way ANOVA. Jadi SS sum square-nya untuk semua itu akan kita bagikan buat degree of freedom masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya untuk mean square of error buat yang B itu tuh berarti SSB dibagi sama degree of freedom-nya. Terus ini SSA dibagi sama degree of freedom. Ya, kurang lebih sama untuk semuanya. Dan ini mean square ini kan kita pakai untuk perhitungan F stat. Di mana F statnya nanti kita bakal cari buat F stat B, F stat A, F stat interaction. Di mana F stat A sama F stat B itu buat uji hipotesis buat ngelihat ini secara individu ya. Jadi apakah rata-rata A nih antar kategori berbeda, terus buat B antar kategori apakah rata-rata berbeda. Sedangkan kalau misalnya interaction nih, F-statnya akan kita pakai untuk uji hipotesis untuk melihat apakah A dan B ini memiliki interaksi gitu atau saling mempengaruhi. Di mana rumusnya itu MSAB dibagi MSE. Nah, sorry. Nah di sini kita diminta untuk apa namanya melengkapi tabel ANOVA-nya. Dan gue bilang kenapa ini mungkin relatif lebih mudah daripada one way ANOVA. Karena ya sebenarnya kita nggak perlu agak nguli ya. Kalau tadi kan kita harus masih ingat rumus-rumus STR apa, SS apa namanya SSE apa. Kalau ini sebenarnya tinggal kita lengkapin aja gitu. Nah, cara lengkapinnya gimana? Cara lengkapinnya hmm, sebenarnya ini sih. Pokoknya intinya eh, yang harus kalian ingat adalah N total ini akan sama dengan summation semua ini. Terus ini akan sama dengan summation semua ini. Terus rumus yang di sebelah kiri ini, misalnya hasil mean square ini adalah hasil pembagian ini sama ini. Ini yang harus kalian. Mean square ini hasil pembagian dari ini sama ini. Yang harus kalian ingat untuk cari two way ANOVA. Nah, di sini untuk melengkapinya gimana ya kalian? Lihat yang paling enak, yang paling gampang dicari dulu yang mana ini. Di sini kan ya mungkin gue pilih awalnya ya kalau misalnya kalian ada cara beda terserah. Tapi kalau gue waktu itu ngerjainnya gue dari degree of freedom interaction-nya dulu. Soalnya degree of freedom interaction kan rumusnya enak ya. R-1 kali C-1 berarti rumus degree of freedom-nya hasil degree of freedom itu 4 dikurang satu dikali 3 dikurang satu yaitu jumlah row kurang satu dikali kolom kurang satu sama dengan 6. Nah, ini degree of freedom AB atau buat yang dua. Nah, ini kalau misalnya disuruh lengkapin berarti kita masukin 2 di sebelah sini dari FAB. Nah, terus apa hal berikutnya yang bisa kita cari? Hal yang berikutnya bisa kita cari kan berarti degree of freedom of error-nya kan. Soalnya yang tadi gue bilang 35 ini kan hasil dari pentotalan semua degree of freedom. Berarti kalau misalnya kita mau nyari degree of freedom-nya error, itu tuh tinggal 35 dikurang 3 dikurang 2 dikurang 2 gitu. Nah, ini akan dapat degree of freedom-nya error. Di mana degree of freedom-nya error itu tuh akan sama dengan 24. Itu DF total dikurang DFB kurang DFA kurang DF kurang DFAB. Itu kurang lebih untuk degree of freedom error. Nah, berarti kita ketemu tadi berapa? 24 ya. 24. Ini kan berarti ini 3 plus 2 plus 2 plus 24 kan berarti pas 35. Nah, berikutnya kita coba lihat apa yang bisa kita cari dari apa namanya Nova table ini apa yang bisa kita lengkapin. Di sini gue pilih berikutnya untuk cari SSR-nya gitu. Kenapa SSR-nya? Soalnya di sini kita mean square error-nya udah diketahui kan. Tadi gue bilang mean square error ini kan hasil dari pembagian SS error dibagi degree of freedom-nya.
Berarti ya kita tinggal otak-atik aja gitu. SS error ini kan MSE sama dengan SSE dibagi DFE. Di mana mean square of error-nya udah kita ketahui sama dengan 482,52 486.528. Terus ini SSE dibagi 24. Nah, itu berarti tinggal kita otak-atik aja kan buat nyari sum square of error-nya. Oh, sorry, di sini gue ada salah perhitungannya. Ya, harusnya 486. Ini gue ralat. Ini berarti ada salah perhitungan, guys. Mungkin kalian bisa bisa hitung aja sendiri. Tapi caranya ini berarti 486 kali 528 atau nggak mungkin. Oke, berarti ini udah gue ralat ya. Jadi eh berarti ini kan tadi MSE-nya akan sama dengan SSE dibagi DF-nya kan. Berarti buat nyari SSE-nya kita tinggal otak-atik aja. Berarti buat SSE itu kan sama dengan 486.528 dikali 24. Nah, itu hasilnya 11.676.672. Ini untuk sum square of error. Berarti kita masukin ke sini. 11.676.672. Oke. Nah, terus hal berikutnya yang bisa kita cari apa? Coba kita lihat lagi. Di sini kan tadi gue bilang SS total ini adalah sama dengan total dari sini kan. Total dari semua ini, SS ini. Berarti ya kita bisa nyari SS interaction-nya. Nah, SS interaction-nya akan sama dengan SST dikurang eh, SSB dikurang SSA dikurang SSE. Ya, ini SS interaction gitu SSAB. Berarti ya udah cara ngitungnya buat SSAB ini sebenarnya gue hitung tapi masih belum gue ralat sih. Ya 132 juta dikurang 4,6 dikurang 15 juta dikurang ini tadi 11.676.672 ya. Jadi kalau misalnya kita hitung hasilnya ini, mungkin gue cut sedikit. Oke, berarti hasilnya tuh tadi hasil pengurangannya 99.833.868. Di mana angka ini bisa kita masukin ke 99.833.868. Oke, terus berikutnya apa yang bisa kita cari? Jadi kita bisa nyari MS interaction ya kan? Soalnya SS interaction sudah diketahui, degree of freedom interaction sudah diketahui, di mana MSAB ini akan sama dengan SSAB dibagi DFAB. Gitu. Berarti ya ini 99.833.868 akan dibagi dua. Akan dibagi dua. Sorry. Akan dibagi... Wait, ini kayak harusnya ada yang gue... Sorry, sorry, sorry. Bukan dua tapi enam. Oh, ini berarti ada yang gue lagi. Ini berarti buat DFA-nya harusnya 35 dikurang 3 dikurang 2 dikurang 6. Serius, kurang bagus. Berarti ini jadi... Oh iya, benar, tapi udah 24. Kesalahan nulis. Tetap 24. Ya udah, oke. Berarti MSAB-nya nih, SSAB dibagi DFAB berarti 99 juta. Berapa tadi? Oke, berarti buat MSAB-nya nih, rumusnya adalah SSAB dibagi DFAB. Berarti ini kan berarti 99 juta 833 apa? 833.868 dibagi sama DFAB-nya. Nanti DFAB-nya itu 6. Berarti dibagi 6 sama dengan 16.638.978. Nah, berarti kalau misalnya MSAB udah diketahui, kita bisa nyari F-stat buat AB-nya. Gimana rumusnya tuh? MSAB dibagi MSE. Berarti MSAB-nya kan tadi 16.638.000, terus MSE-nya itu kan berarti 482.568 ini kan.
yang ini. Berarti hasilnya sekitar 34,23 ya. Gue takut salah, gue cek lagi. Kan bagi 482. 34,48. Sorry. 4,48. Nah, ini basically buat ANOVA table nih. Jadi, kita tinggal masukin aja berarti ini tadi 16 juta something. Terus ini 34,48. Komplit lah sudah untuk ANOVA table ya. Ya, terakhir kita disuruh uji hipotesis ya. Berarti ujilah apakah ada perbedaan antara nilai belanja bulanan antara Gen X, Gen Z, Gen Y, dan baby boomers. Berarti ini kita mau lihat untuk kategori B, apakah ada perbedaan rata-rata. Kategori B itu yang ini ya, yang generasi itu faktor B. Berarti ya ini berarti min baby boomer sama dengan min Gen X sama dengan min Gen Y sama dengan min Gen Z buat H0-nya berarti tidak ada perbedaan antar faktor B dengan H-nya ini not all population means are equal. Ini basically sama kayak one way ANOVA tadi ya. Dimana kita karena p-value-nya ini udah diketahui, kita tinggal pakai p-value aja, berarti reject nol jika p-value dari p kecil dari 0,05. Untuk B, p-value-nya kan 0,041 ya. Ini kan faktor B 0,041 berarti lebih kecil dari 0,5 berarti reject nol. Gitu. Kesimpulannya pada tingkat signifikan 5% terdapat perbedaan rata-rata antar generasi faktor B. Nah, terus untuk yang C, ini kan disuruh uji apakah ada efek interaksi antar generasi dan jenis belanja terhadap belanja bulanan. Berarti kita mau lihat dari AB-nya kan, atau interaction-nya kan. Ya berarti kalau hipotesis itu untuk H0 ini kita H0 ini there is no interaction, nggak ada interaksi antar A dan B, berarti A dan B ini tidak saling mempengaruhi. Sedangkan kalau HA-nya ini ada interaksi antar A dan B, berarti A dan B ini saling mempengaruhi itu untuk HA-nya. Nah ya udah ini karena p-value-nya udah diketahui juga buat yang interaction yaitu 0,000. Kita rejection rule-nya pakai p-value aja. Berarti reject ketika lebih kecil dari 0,05. Terus p-value-nya karena 0,00 berarti dia di ini berarti artinya reject H0. Dan kesimpulannya berarti karena kita reject H0 kita milih HA-nya kan berarti pada tingkat signifikansi 5% terdapat interaksi antar faktor A dan B gitu. Jadi A dan B ini saling mempengaruhi gitu. Gitu kurang lebih. Nah, untuk yang terakhir kita disuruh jelasin nih apa arti dari efek interaksi dalam permasalahan ini. Nah, ini karena ada interaksi antar A dan B, berarti artinya variabel A dan B ini saling mempengaruhi gitu. Dimana kalau misalnya A berubah, maka B juga ikut berubah dan sebaliknya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor interaksi gitu. Kalau misalnya B berubah, A berubah, kalau misalnya A berubah, B berubah. Itu mereka berdua saling apa nominal saling dependen. Begitu kurang lebih untuk apa namanya? Soal nomor 5 itu dan ya udah selesai semua sih. Jadi terima kasih guys udah nonton video ini. Good luck untuk apa namanya? Good luck untuk UTS Statland-nya. Gue mau minta maaf banget kalau misalnya ya ini kelihatannya di apa namanya karena gue buatnya agak mepet jadi uploadnya pasti agak mepet dengan statement kalian tapi intinya good luck ya gue sorry banget buatnya agak mepet dan terima kasih guys udah nonton thank you